Halo semua, kembali bersama saya Chang Lause di acara Kelimpahan Alkitabiah. Saya harap semua pendengar baik-baik saja di rumah, semuanya dalam keadaan diberkati. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Chang Lause. Saya bekerja sebagai konsultan keuangan. Kerjaan saya bantu konsultasi keuangan orang, terus jual produk-produk keuangan. Nah, itu pekerjaan saya. Terus kalau ada yang punya masalah keuangan, mau minta nasihat, boleh tanya ke saya. Saya ibadah di Jakarta City Blessing Green Lake. Saya bukan pendeta. Saya punya channel YouTube sama IG namanya Kelimpahan Alkitabiah. Kalau misalnya para pendengar ada yang kelewatan siaran-siaran kemarin atau pengen dengar lagi, bisa subscribe ke saya punya YouTube Kelimpahan Alkitabiah. Nanti ada di sana semua video lengkap. Terus ada juga renungan hariannya. Oke. Hari ini saya mau mulai seri baru. Judulnya itu Hikmat dari Amsal. Hari ini bagian 1. Jadi kitab Amsal ini adalah kitab yang luar biasa nih. Kitab Amsal itu ditulisnya ketika Salomo itu masih muda. Jadi waktu itu dia sedang mengalami banyak macam-macam, tapi belum akhirnya dia jadi nyembah dewa-dewa asing. Ini waktu dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini yang keluar nih, kitab Amsal nih kitab yang luar biasa sekali lah. Secara pribadi saya sudah membaca Amsal itu setiap hari selama lebih dari 10 tahun. Dulu saya pernah dengar bahwa orang yang baca Amsal katanya dia punya keuangan biasanya sangat maju. Ini yang saya dengar nih, dulu sekali, udah lama. Terus waktu saya kerja jadi guru, saya kasih tahu murid-murid saya nih, kalian setiap hari baca Amsal ya, satu hari satu Amsal. Terus saya pikir-pikir, oh ya, saya suruh mereka baca, saya sendiri nggak baca. Saya baca juga lah. Saya bacalah kitab Amsal. Baca kitab Amsal, terus ternyata memang benar kitab Amsal itu bisa bikin orang jadi berhasil. Waktu pertama kali saya baca kitab Amsal sampai sekarang, saya sudah jauh lebih sejahtera secara keuangan. Jadi ini benar-benar kitab yang luar biasa lah buat orang-orang yang mau sejahtera. Nah, anyway, saya mau bahas ini. Jadi hikmat dari Amsal. Jadi saya mau bahas hal-hal penting yang ada di dalam Amsal. Karena saya udah belajar banyak, udah sering baca, udah belasan tahun. Ini bisa sangat menolong lah. Hari ini subtemanya itu adalah kualitas terpenting dari manusia. Apa sih kualitas terpenting yang seorang manusia perlu miliki? Apa ya? Apa ayo? Kualitas terpenting dari manusia adalah takut akan Tuhan. Kita buka ayatnya nih. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini ada di dalam Amsal 1 ayat 7. Nah, kita harus ngerti apa itu yang namanya takut akan Tuhan. Apa sih pengertian takut akan Tuhan? Di dalam perjanjian lama, takut akan Tuhan itu artinya orang itu tidak
tidak berani berbuat dosa. Jadi karena Tuhan itu bisa melihat segala sesuatu, jadi apa yang kita mau lakukan, kita nggak lakukan karena kita takut sama Tuhan. Tuhan tuh seolah-olah satpam atau polisi. Ini adalah arti takut akan Tuhan di dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, arti dari takut akan Tuhan itu berubah. Siapa yang berubah? Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ayatnya di Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, kita lihat ayat ini nggak ada tulisan takut akan Tuhan, betul ya? Tetapi kita harus tahu, ini nih sebenarnya adalah kutipan dari firman. Firman mana yang dikutip sama Yesus? Kita lihat di Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ini sebetulnya adalah ayat yang dikutip oleh Yesus. Tetapi kata takut akan Tuhan diganti oleh Tuhan Yesus menjadi menyembah. Menyembah Tuhan. Jadi takut akan Tuhan di dalam perjanjian baru menjadi menyembah Tuhan. Sekali lagi nih, penting nih. Takut akan Tuhan di dalam perjanjian lama artinya adalah tidak melakukan dosa. Karena Tuhan itu perlu ditakuti. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus mengganti arti takut akan Tuhan menjadi menyembah Tuhan. Jadi Tuhan bukan ditakuti sebagai polisi, tapi Tuhan itu disembah. Apa sih maksudnya menyembah Tuhan? Apa maksudnya menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan itu artinya meninggikan Tuhan di atas segala sesuatu. Jadi kualitas terpenting dari manusia adalah meninggikan Tuhan di atas segala sesuatu. Ketika kita meninggikan Tuhan di atas segala sesuatu, itu adalah kita punya best version. Itu adalah kita punya karakter yang terbaik yang bisa kita miliki. Nah, apa itu meninggikan Tuhan? Apa itu meninggikan Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa meninggikan Tuhan? Caranya itu adalah dengan mempercayai firman lebih dari apapun. Nah, manusia itu banyak dipapar sama hal-hal duniawi. Jadi karena banyak terpapar sama hal-hal duniawi, kita secara sadar, tidak sadar, secara langsung, tidak langsung, kita meremehkan firman. Di dalam Amsal dikatakan bahwa orang yang meremehkan firman akan mati. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika kita tidak menjadikan firman itu sebagai hal yang paling utama, maka kita akan menanggung akibatnya. Maksudnya bukan Tuhan hukum kita, maksudnya begini, firman itu kan sama dengan Yesus. Yesus itu sama dengan kehidupan. Barang siapa yang tidak meninggikan kehidupan, meninggikan Yesus, meninggikan firman, berarti dia memilih jalan yang satu lagi. Jalan satu lagi itu namanya maut. Bukan berarti maksudnya orangnya masuk neraka, bukan. Maksudnya adalah di luar firman tidak ada kehidupan. Ketika kita meninggikan firman, artinya ketika kita mempercayai firman lebih dari apapun, kita ini sebetulnya sedang membuka jalan untuk kehidupan. Tetapi ketika kita meremehkan firman, kita ini akan menanggung akibatnya. Apa akibatnya?
ya kegagalan, kekalahan, dan sebagainya, dan sakit penyakit, itu semua akibat kita tidak meninggikan firman. Nah, untuk orang bisa berhasil dalam hidupnya, dia kalau misalnya dia bisnis, dia mau berhasil, dia bekerja, dia mau naik pangkat dan sebagainya, dia mau punya uang, dia perlu mengerti bahwa orang ini perlu meninggikan firman di dalam hidupnya. Firman itu adalah kehidupan. Kalau orang mau punya kehidupan lebih baik, jawabannya hanya ada di dalam percaya firman. Kalau kita lebih percaya hal-hal lain, jangan heran kenapa misalnya kita lihat, oh kayaknya kita kurang berhasil. Karena kita secara sadar nggak sadar, langsung nggak langsung, kita meremehkan firman. Banyak sekali hal yang sederhana yang kita lakukan, tetapi sebenarnya kita sedang meremehkan firman. Contohnya apa? Ketika kita baca surat kabar, atau kita lihat berita, atau kita mendengar kata-kata orang yang bertentangan dengan firman, kita terima-terima aja. Ini sebetulnya adalah sesuatu yang harus kita lawan. Ketika ada serangan-serangan dari luar, bukan serangan-serangan ya, berita-berita yang tidak sesuai dengan firman, kita tidak boleh terima. Contohnya apa? Contohnya, ketika orang-orang bilang nih, oh ini masa pandemi, cari uang susah, jangan kita aminkan. Orang bilang, oh ya bisnis-bisnis mulai tutup, kita kayaknya perlu takut juga nih, jangan diaminkan. Itu semua adalah firman yang tidak, itu semua adalah kata-kata yang tidak mencerminkan firman, nggak sesuai dengan firman. Kalau nggak sesuai dengan firman, artinya menuju maut, jangan diterima. Kita harus percaya firman lebih dari segala sesuatu. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Saya mengerti bahwa selama ini kita sudah biasa terpapar dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak sesuai firman, hal-hal yang membawa kematian. Kita sudah biasa dan kita terima-terima aja. Oleh karena itu kita melihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ternyata kita tidak seberhasil yang kita harapkan karena kita nggak berpegang pada firman. Nah, kita harus mengerti bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada kegagalan. Mungkin ada penundaan tapi nggak ada kegagalan. Contoh misalnya Tuhan mau bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah Kanaan bukan dalam waktu 40 tahun. Tetapi akhirnya nyampe juga setelah generasi kedua. Nah, tetapi ketika kita itu meninggikan firman, maka hidup kita akan berbeda dengan dunia. Dunia itu akan berbeda dengan keadaan kita sekarang karena kita percaya sesuatu yang Tuhan percayai. Kita ini kan adalah anak. Kita adalah anak, tentu saja kita harus mendengarkan Bapak kita. Nah, apa yang Bapak kita ngomong melalui firman-Nya, itulah yang harus kita percayai. Jangan percaya omongan orang lain. Kenapa? Karena cuma Bapak kita yang pasti 100% mau supaya kita ini berhasil, supaya kita ini sesuai dengan gambarannya Dia. Nah, oleh karena itu kita harus belajar, mulailah percaya kepada firman Tuhan dan mulailah menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Ketika kita lakukan itu, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu ternyata memang mau kita sukses, dan sukses itu ternyata nggak sesusah itu. Nggak sesusah yang kita pikirkan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa oh, kesuksesan itu hanya milik segelintir orang saja.
Saya nggak tahu Anda pernah dengar apa enggak, tapi orang-orang bilang, oh ya, di dunia ini ada 3% orang yang mengendalikan kekayaan 97% manusia. Nah, statement-statement kayak begini membuat kita berpikir bahwa, oh mungkin cuma segelintir orang saja yang benar-benar bisa punya uang. Enggak, sebetulnya enggak. Namanya kita anak Tuhan dan kita sudah sukses karena Allah beserta dengan kita. Oleh karena itu, kita punya hak untuk berhasil. Keberhasilan itu adalah hak kita dan dijamin oleh firman. Tetapi syaratnya adalah kita harus percaya sama firman lebih dari segala sesuatu. Kalau firman bilang A, ya percayai A dan lakukanlah A. Kalau firman bilang B, ya lakukanlah B, percayailah B, lakukanlah B. Kalau firmannya bilang C, ya udah percayalah firman C dan lakukanlah firman C. Intinya adalah firman Tuhan tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Yang bisa salah cuma manusia. Firman tidak pernah salah, Allah tidak pernah salah. Ketika kita lakukan, kita akan melihat hasilnya. Nah, takut akan Tuhan itu adalah ketika kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia dengan cara kita mempercayai firman lebih dari apapun. Jadi mulai sekarang kita harus mengambil waktu lebih banyak untuk mengecek apa yang firman Tuhan katakan, supaya kita tahu mana yang harus kita terima dan mana yang harus kita tolak. Saya sampai sini dulu, kita mau break. Kalau ada yang mau tanya, boleh WhatsApp ke 0855 885 1006 atau boleh komen di Heartline Network di YouTube. Oke, kita break dulu. Nah, masalah itu muncul ketika kita itu lebih percaya sama segala sesuatu yang bukan firman. Misalnya, yang umumnya orang paling percayai adalah pengalaman. Ketika orang percaya pengalaman lebih dari apapun, ini bisa jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman itu tidak selalu benar. Pengalaman itu tidak selalu lebih oke. Walaupun orang dunia bilang pengalaman adalah guru terbaik, kenyataannya adalah pengalaman bisa salah. Atau kalau kita dengar lagi dari tempat lain, atau kepintaran kita sendiri, kita bisa salah. Tetapi kita kekeh. Yang benar adalah apa yang kita sudah pikirkan. Makanya kenapa banyak orang membuat kesalahan bisnis. Saya sendiri pernah membuat kesalahan bisnis karena saya lebih percaya sama kepintaran saya. Saya nggak tanya Tuhan dulu. Akibatnya saya harus merugi. Nah, tapi Tuhan itu nggak mau kita itu rugi. Tuhan itu nggak mau kita itu gagal. Tuhan itu nggak mau kita itu salah. Tuhan maunya kita berhasil, dan berhasil. Menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati dan bukan menjadi masalah, ngerepotin orang lain. Itu bukan mau Tuhan. Mau Tuhan supaya kita berhasil. Oleh karena itu kita harus belajar percaya sama firman-Nya lebih dari apapun. Kalau kita ngandalin kita punya latar belakang, kita ngandelin kita punya koneksi, kita ngandelin kita punya kepintaran, kita punya pengalaman, bukan berarti kita pasti gagal. Kadang-kadang mereka membuahkan hasil, tetapi ini bukan kepastian. Bisa aja orang gagal. Oleh karena itu kita harus berhenti mengandalkan semua itu dan belajar untuk mengandalkan firman. Ketika kita percaya firman, artinya kita sedang mengandalkan firman. Mengandalkan firman Allah itu, karena firman Allah itu tidak bisa salah. Yang kita perlu belajar adalah kita perlu belajar mendengarkan lebih jelas suaranya Allah. Kalau kita udah punya suatu kepercayaan bahwa Tuhan cuma mau yang terbaik buat saya, Tuhan sangat mengasihi saya ini anaknya yang sangat dikasihinya, kita nggak akan punya kesulitan mempercayai firman-Nya.
Yang jadi masalah ketika kita tidak terlalu percaya bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Ketika kita sungguh-sungguh sudah tahu, sudah benar-benar pasti, benar-benar yakin bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita punya hidup memang benar-benar di dalam pikirannya Tuhan, kita nggak akan kesulitan buat kita tuh melakukan kehendaknya Dia untuk percaya sama firman-Nya. Ini nggak akan susah. Tapi karena kita kurang percaya, jadi ini jadi susah. Selalu orang tuh umumnya kayak begini nih, ketika ada sesuatu datang nih, masalah datang, cenderung orang itu biasa kayak mikir dulu, oh harus bagaimana ya? Jarang orang tuh kalau datang masalah, oh saya harus tanya Tuhan dulu bagaimana. Jarang. Tapi ini perlu dilatih. Ini perlu dilatih. Ketika ada masalah, datang kepada Tuhan, tanya, Tuhan ini harus bagaimana? Baca firman, renungkan sampai Tuhan kasih suatu jawaban. Kalau Tuhan belum dapat apa-apa dari Tuhan, ya kita tunggu terus. Kita nantikan terus sampai kita dapat. Daripada kita akhirnya maksa lakukan sesuatu, ternyata kita gagal dan kita malah lebih rugi. Ini hikmat dari Amsal nih. Takut akan Tuhan, meninggikan firman. Ini nih, caranya kita menyembah Tuhan adalah dengan mempercayai Dia, mempercayai firman-Nya. Ini caranya kita menyembah Tuhan. Firman bilang begini di 1 Samuel, saya lupa ayatnya. 1 Samuel dia bilang gini, Tuhan itu lebih berkenan kepada pendengaran daripada kepada korban bakaran. Tuhan lebih suka kita ini mendengarkan firman Dia daripada kita mempersembahkan korban kepada Dia. Kenapa? Bukan Tuhan menuntut ketaatan. Tuhan bukan menuntut ketaatan. Tetapi ini caranya kita menghargai Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan ngomong, itu berarti kita menghargai, kita mempercayai apa yang Dia katakan. Ketika kita nggak mau nurut sama firman-Nya, berarti kita merasa kita lebih pintar daripada Tuhan. Nah, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan cuma mau yang terbaik buat kita, artinya apa yang Tuhan ngomong pasti benar. Dan belum tentu apa yang kita pikirkan caranya benar. Itu aja masalahnya. Kalau kita bisa jamin bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan berhasil, ya udah kita lakukan aja. Tapi kalau misalnya enggak, lebih baik kita dengar dulu apa yang Tuhan katakan terhadap situasi ini. Nah, ini sangat penting. Ini sangat penting. Orang itu ngomong kalau, oh iya saya mau berdoa dulu tanya Tuhan. Kadang-kadang ini cuma teori. Lebih sering orang itu ketika mereka datang masalah, mereka pikir, oh iya, saya bisa gimana ya? Siapa yang harus saya hubungi ya? Langkah apa yang bisa saya ambil? Kalau semuanya udah terjepit, sudah gagal, barulah Tuhan tolong, ini harus bagaimana? Nah, banyak orang kayak begitu. Tetapi Tuhan maunya dari awal supaya kita nggak usah jatuh ke dalam lubang, kita tanya. Dalam situasi kayak begini saya harus bagaimana? Tuhan caranya jalan bisnis ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil dalam pekerjaan saya? Tuhan, kalau kendalanya kayak begini saya harus bagaimana? Ini jauh lebih baik, jauh lebih gampang ketimbang nanti kita udah ngalamin banyak macam masalah, akhirnya Tuhan tolong, butuh waktu. Atau kalau kita sudah kehilangan banyak uang, butuh waktu supaya uangnya nanti akhirnya bisa balik lagi. Namanya orang lah, belajar. Saya juga banyak bikin salah. Nah, jadi kita harus mengerti, ketika kita percaya sama firman Tuhan, artinya kita sedang menyembah Allah. Artinya kita sedang menghormati Tuhan. Artinya kita sedang meninggikan Dia. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan diri kita sendiri. Menurut pemikiran saya, kayaknya yang benar tuh langkah A, B, C. Tapi saya mau doa dulu, saya tanya Tuhan dulu. Oh, Tuhan bilang rupanya yang benar itu E, F, G. Ya udah kalau gitulah, saya mau lakukan E, F, G karena Tuhan yang ngomong. Nah, ini nih buat Tuhan nih luar biasa. Oh, ini anak saya nih luar biasa. Buat Tuhan,
Anak yang luar biasa itu adalah anak yang mau dengerin dia, bukan anak yang pinter. Anak yang mau dengerin dia, bukan anak yang hebat. Anak yang mau dengerin dia, bukan anak yang luar biasa. Buat Tuhan. Buat Tuhan, kita nggak usah punya prestasi apa-apa, asal kita dengerin dia, kita pasti berprestasi. Pasti. Kenapa demikian? Karena keberhasilannya Tuhan adalah keberhasilannya kita. Keberhasilannya kita adalah keberhasilannya Tuhan. Ketika kita berhasil, Tuhan berhasil. Ketika kita berhasil, Tuhan berhasil. Ketika kita gagal, Tuhan tetap berhasil. Tapi waktu kita berhasil karena Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi hasil akhirnya adalah nama Tuhan dimuliakan. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri dan kita gagal, apakah nama Tuhan akan dimuliakan atau tidak? Itu masalahnya. Kalau misalnya orang nih pakai kekuatan sendiri ya, dia berhasil, terus ditanya nih, kenapa kamu berhasil? Oh ya, soalnya saya gini. Tetapi kalau orang yang melakukan kehendak Tuhan, mendengarkan suaranya terus berhasil, ditanya, kenapa kamu bisa berhasil? Karena saya dengerin Tuhan. Nah, ini jawaban yang terbaik. Ini jawaban yang terbaik. Tuhan yang mau supaya kita berhasil. Di dalam firman, kalau kita baca perjalanannya Daud, dia sebagai jenderalnya Tuhan, dia bekerja di bawah Saulus. Setiap kali dia mau nyerang orang Filistin, dia tanya dulu, Tuhan, mesti gimana? Mesti lewat mana? Mesti strategi apa? Lalu Tuhan kasih tahu dengan detail. Akhirnya dia berhasil terus. Dan karena itu dia dielu-elukan. Oh, hebat. Daud hebat. Padahal kalau ditanya nih, kenapa kamu bisa berhasil? Oh, karena saya dengerin Tuhan. Udah itu doang tuh. Karena saya dengerin Tuhan, Tuhan tolong saya, selesai. Cuma gitu doang. Nah, ini adalah sesuatu yang kualitas yang kita perlu latih. Percaya sama Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang. Bukan, oke, saya mau percaya Tuhan nih, langsung besoknya langsung percaya Tuhan. Enggak. Ini sesuatu yang perlu terus-menerus kita tanamkan terus ke dalam alam bawah sadar kita. Sehingga setiap kali kita butuh sesuatu, yang pertama kali muncul dalam pikiran kita adalah tanya Tuhan dulu. Nah, ini kita perlu latih. Ini bukan sesuatu yang mudah. Saya nggak bilang ini mudah. Saya juga belum sempurna. Saya juga nggak selalu lakukan. Tetapi ini yang kita perlu lakukan sama-sama. Saya juga termasuk nih. Saya mau belajar supaya saya selalu takut akan Tuhan. Artinya, kalau ada apa-apa, saya carinya firman-Nya dulu. Ini cara saya meninggikan Tuhan dan ini cara yang benar buat hidup. Selalu mencari kehendak Tuhan. Selalu tanya firman-Nya terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengerti ini, maka hidup kita akan jadi jauh lebih gampang. Kenapa kita hidupnya berat? Karena kita melakukannya dengan cara yang salah. Di dalam Matius 11 ayat 28-29, firman bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang ngomong Yesus nih. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa orang bisa letih lesu dan berbeban berat? Karena mereka memakai kuk yang bukan dari Yesus dan memikul beban yang bukan dari Yesus. Kenapa hidup ini serasa berat? Kenapa kita lakukan segala sesuatu kayaknya nggak ada yang berhasil, kacau, apa segala macam? Karena kita melakukannya dengan cara kita sendiri. Tuhan itu mau kita ini hidup bergantung pada Dia. Jadi pastikan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan firman apa belum. Apakah ini pikuk yang harus, apakah ini kuk yang harus saya pikul? Apakah ini beban yang harus saya tanggung?
Kalau terasa berat, mungkin bukan dari Tuhan. Makanya kita perlu cek, kita perlu tanya sama Tuhan, kita perlu doain. Apakah sekarang hidupnya saya jalani apa benar sesuai sama firman apa enggak sih? Apakah ini yang Tuhan mau dalam hidup saya? Kalau iya, kok kacau? Nah, kita tanya. Setelah kita dengar suara Tuhan, baru kita punya kepercayaan, kepedean untuk melangkah. Nah, waktu kita melangkah pun, kita harus tanya sama Tuhan bagaimana caranya. Ini yang disebut dengan takut akan Tuhan. Yaitu apa-apa tergantung Tuhan, apa-apa tergantung sama Tuhan. Apa-apa tergantung sama Tuhan. Bukan berarti kita nih jadinya seolah-olah nggak bisa apa-apa. Tuhan itu kan kasih hikmat, dia sendiri kan jadi hikmat bagi kita. Tetapi dia mau supaya kita ini ngandelin dia. Jadi kita harus mengerti, sampai kita nanti sampai ke suatu tempat di mana kita punya persekutuan dengan Allah sudah begitu bagus, sehingga kita bisa dengan mudah mengerti isi hatinya. Ya sementara kita perlu tanya terus. Kita perlu tanya terus, Tuhan, kenapa ya hidup saya kok begini ya? Salahnya di mana nih Tuhan? Kurangnya di mana? Apa sih yang harusnya saya lakukan sekarang? Kalau Tuhan saya jalanin bisnis kayak begini nih, ini saya mesti bagaimana? Nah, kita tanya sama Tuhan. Kalau hidup Anda terasa terlalu berat, Anda mesti cek siapa yang kasih Anda cook itu, dan beban itu datang dari mana? Apakah dari Tuhan atau bukan? Kita break dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan WhatsApp ke 0855 885 1006 atau di YouTube di Heartline Network. Silakan kasih komen. Kita break dulu. Oke, nah sebelum saya lanjut, ada satu pertanyaan dari Pak Ferry Kamagi. Apakah hasil dari melakukan firman-Nya? Apa hasilnya? Hasilnya adalah keberhasilan kehidupan. Orang yang melakukan firman Tuhan dijamin pasti hidupnya berhasil. Di dalam Amsal 1 ayat 3 dikatakan bahwa orang tersebut akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apakah kita nggak mau hidup kita berhasil? Kalau kita mau, ya kita lakukan firman. Kita tinggikan firman dan kita lakukan firman. Nah, intinya adalah kita perlu mempercayai firman. Ada satu cerita menarik di dalam Alkitab, di dalam Lukas 5. Lukas 5 Lukas 5. Nah, saya bacain aja nih, ayatnya rada panjang tapi ini bagus. Ketika Yesus sedang berdiri di tepi danau Genesaret, banyak orang mengerumuni dia untuk mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua buah perahu sedang bersandar di tepi danau, dan nelayan-nelayannya sedang turun membersihkan jala. Maka naiklah dia ke dalam salah satu perahu itu, yaitu milik Simon. Dia memintanya agar mendorongnya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk mengajar orang banyak dari perahu itu. Selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ini Simon jawab nih, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Tapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala ini." Nah, kita pikir dulu nih ya. Yesus itu bukan seorang nelayan, dia tidak punya pengalaman untuk menangkap ikan. Nggak tahu apakah dia pernah mancing apa enggak. Tetapi dia tanda kutip sedang mengajari seorang nelayan. Nelayan yang profesional bahkan. Jadi Petrus ini
Petrus ini sudah punya pengalaman, dia sudah, ini bidang dia, ini dia sudah paling jago lah, sudah paling hebat. Lalu datang satu orang yang tidak pernah, dia punya pengalaman semacam ini tuh. Yesus itu kan tukang kayu ya. Dan sekarang dia jadi pengkhotbah nih. Lalu pengkhotbah ini suruh dia lakukan sesuatu. Si Petrus mungkin mikir, ini orang saya nggak kenal. Saya nggak tahu dia bisa apa enggak. Tapi apa yang Simon lakukan? Dia bilang gini, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala ini. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka pun mulai koyak. Jadi Petrus bisa aja dia jawab gini, sorry ya, siapa lu nih? Gua ini nelayan. Gua ini sudah lama nih di bisnis ini nih. Lu nggak tahu, ini kapal nih udah punya gua nih, gua udah berhasil. Sekarang lu suruh gua kerjain begini. Siapa lu? Tetapi Petrus dengan segala kerendahan hatinya dia bilang, Guru, walaupun saya udah capek semalaman dan gak ada hasil, tapi karena Tuhan suruh, karena guru suruh, saya lakukan. Begitu dia tebar jala, tiba-tiba dia tangkap ikan begitu banyak. Jadi dengarkan suara Tuhan lebih penting, lebih tinggi, lebih utama dari apapun. Hanya itu caranya supaya kita bisa sukses. Nggak ada cara lain. Kita bisa sukses dengan cara lain, tetapi kita nggak akan memiliki sukses yang seperti Tuhan mau. Nah, suksesnya tiap orang itu unik. Keberhasilan yang Tuhan mau buat setiap orang itu unik. Cuma dengan ketika kita mempercayai firman-Nya dan melakukannya, itu yang akan membuat hasil di dalam hidup kita. Nah, ini adalah apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Jadi ketika kita mempercayai firman dan kita melakukannya, itu namanya takut akan Tuhan. Nah, kita pertama kali kita harus yakin dulu nih bahwa nggak ada yang lebih penting daripada firman. Nggak ada yang bisa dipercayai lebih daripada firman. Firman adalah satu-satunya hal yang bisa kita percaya 100%. Jangan bergantung kepada pengalaman kita, kepintaran kita, latar belakang kita, koneksi kita. Tapi percaya saja sama firman Tuhan. Ketika kita percaya firman Tuhan, kita lakukan, kita pasti melihat hasil. Saya mau cerita pribadi saya. Dulu itu saya, sebelum saya jadi guru, saya kerja yang lain, saya kerja macam-macam, tapi nggak banyak hasil. Terus saya doa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan suruh kerja apa? Terus saya merasa Tuhan suruh saya jadi guru. Nah, saya nggak tahu, Anda tahu apa enggak, tapi kalau guru itu kan gajinya kan nggak gede ya. Ini zaman dulu lah, zaman sekarang mungkin sudah banyak berubah. Gajinya nggak gede dulu, tapi saya kerjain aja. Saya kerjain, ternyata saya berhasil. Cukup oke buat ukuran guru, saya cukup berhasil. Nggak tahu bagaimana Tuhan datanginlah orang-orang buat ngeles juga. Jadi saya habis selesai ngajar dari sekolah, terus saya pergi ngelesin, dan lumayan hasilnya. Akhirnya duitnya saya investasiin, terus udah gitu duitnya itu habis investasinya saya dapat, saya pakai buat bisnis. Jadi kita harus ngerti bahwa Tuhan itu cara kerjanya seperti itu. Cara kerja Tuhan adalah ketika kita percaya sama Dia dan kita lakukan apa yang Dia mau, itulah waktu kita bisa berhasil. Takut akan Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 7, maksudnya adalah kita meninggikan firman Dia lebih dari segala sesuatu. Kita percaya firman Tuhan lebih dari segala sesuatu, dan karena kita percaya, maka itu kita lakukan. Ketika kita lakukan, kita akan berhasil. Sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu dulu kalau misalnya ada yang mau bantuan doa, punya utang mungkin,
minta pekerjaan mungkin atau apapun, atau ada yang mau tanya-tanya soal keuangan, boleh kontak saya di 0819 3218 4218. Kalau ada yang mau memberi kepada siaran ini, merasa diberkati, boleh kontak juga ke nomor itu. Kalau ada yang mau dengerin siaran ulang atau yang kemarin-kemarin, silakan subscribe ke channel YouTube saya di Kelimpahan Alkitabiah. Itu aja dari saya, semoga diberkati. Haleluya, amin.